Dialek Mesir itu dibacanya gizi. Jadi makanan yang menyehatkan. Istilah gizi itu ada bahasa Latin untuk yang ini, yang berarti nurtur ya, itu memberi makan dengan baik. Kemudian gizi itu merupakan bagian dari substansi pangan dan juga bagian dari substansi tubuh manusia. Jadi dalam bahasa awam istilah gizi itu mengandung dua makna. Yang pertama sebagai zat gizi atau nutrien, dan satunya lagi sebagai status gizi atau nutritional status. Next. Ya. Zat gizi itu komponen kimia dalam pangan yang dibutuhkan untuk kenormalan fungsi tubuh. Hidup sehat, cerdas, dan produktif. Menurut Prof. Dinsa tahun 2017. Sementara menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 tentang gizi pangan, tentang pangan, gizi adalah suatu zat atau senyawa yang terdapat dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Sementara tadi gizi itu selain bermakna sebagai gizi makanan atau nutrien juga sebagai status gizi atau nutritional status. Sementara kalau status gizi itu adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan antara asupan zat gizi dari makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Jadi status gizi itu adanya keseimbangan ya antara yang kita makan, yang kita konsumsi dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Kalau seimbang itu status gizinya pasti baik. Gizi dan ilmu gizi. Ilmu gizi itu ilmu yang mempelajari zat dari pangan yang bermanfaat bagi kesehatan, kemudian proses yang terjadi pada pangan sejak dikonsumsi, dicerna, diserap, sampai digunakan oleh tubuh. Kemudian dampaknya terhadap pertumbuhan, perkembangan, produktivitas kerja, dan kelangsungan hidup manusia dan juga faktor yang mempengaruhi. Next. Jadi secara mendasar gizi itu berhubungan dengan bagaimana makanan dapat mempengaruhi mempertahankan tubuh dari risiko penyakit. Ya. Jadi dalam mempelajari ilmu gizi itu dipelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih dan menyediakan makanan. Kemudian mengidentifikasi komponen-komponen kimiawi makanan dan juga pengaruh makanan terhadap kesehatan, kemudian risiko penyakit dan fungsi zat tubuh. Next. Sementara pangan sendiri itu memiliki karakteristik lebih umum daripada makanan. Kalau menurut Undang-Undang nomor 18 tahun 2000 tentang pangan, pangan itu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, BTP, atau juga bahan baku pangan dan juga bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Next. Jadi berdasarkan fungsinya, makanan dibedakan menjadi 3 kelompok ya besar. Ada sebagai makanan sumber zat energi, sebagai makanan sumber zat pembangun, dan juga makanan sebagai sumber zat pengatur. Nah, sebagai sumber zat energi ini biasanya disokong oleh eh, makronutrien ya, seperti karbohidrat, protein, lemak ya. Dimana kalau karbohidrat itu menyumbangkan 4 kilokalori per gramnya, kalau protein itu menyumbangkan 4 kilokalori per gramnya, kalau lemak itu 9 kilokalori per gramnya. Selain itu, selain sumber energi juga ada zat yang membantu dalam proses energi seperti vitamin dan mineral. Kemudian kalau makanan sumber zat pembangun ini ya dia sifatnya sebagai menyokong pertumbuhan dan juga pemeliharaan jaringan. Jadi dari pembentukan sel baru, kemudian bagian-bagian selnya, ya, terus contohnya pada
bayi itu ya, mulai dari janin sampai tumbuh dewasa seperti itu. Kemudian fungsi pertumbuhan dan juga fungsi berjalan bersamaan ya. Jadi kalau sudah selesai masa pertumbuhannya, jadi yang berfungsi protein itu sebagai untuk pemeliharaannya. Kemudian makanan sumber zat pengatur untuk mengatur metabolisme, termasuk juga ini selain dari makronutrien juga oleh vitamin dan mineral ya, sebagai koenzim, faktor. Ya. Kemudian berdasarkan komponen terbanyak yang dikandung, sebentar ya, belum sebentar ya, yang sebelumnya, slide sebelumnya, ya, ya. Berdasarkan komponen terbanyak yang dikandungnya itu ada sumber karbohidrat, sumber protein, sumber lemak, sumber vitamin, mineral, dan sumber serat. Lanjut. Nah, ini adalah anjuran pola konsumsi makanan ya. Kalau dulu istilahnya adalah 4 sehat 5 sempurna ya. Jadi untuk sekarang untuk anjuran pola konsumsi makanan di Indonesia itu menggunakan tumpang gizi seimbang. Next. Nah ini adalah anunya gambaran dari tumpang gizi seimbang. Ini paduan konsumsi sehari-hari ya. Jadi di sini menggambarkan yang dibutuhkan untuk gizi seimbang itu tidak hanya melulu soal makanan saja. Jadi kalau dulu anjuran pola konsumsi makanan itu hanya 4 sehat 5 sempurna. Mungkin ada yang tahu enggak 4 sehat 5 sempurna itu apa? Ya siapa ini? Ini. Nida Ayu Mahdia, apa itu 4 5 sempurna? Ini nggak ada yang respon ya. Izin menjawab dokter. Ya, Mungkin dari makanan 4 sehat 5 sempurna itu mulai dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buahan yang mengandung karbohidrat, protein, dan lemak serta mineral. Terima kasih. 4 itu apa aja? Yang 4 itu makanan pokok, lauk pauk, Ya, oh, sayur, dan buah gitu dokter. ya. Limanya apa? Yang limanya apa? Limanya vitamin. Oh. Kalau ini, ya limanya ini susu ya. Zaman dulu 5 itu susu. Sekarang tumpang gizi seimbang. Bedanya apa nih sama tumpang gizi seimbang? Ini bedanya apa sama tumpang gizi seimbang? Sini menjawab dokter. Mungkin kalau bedanya sama
4 sehat 5 sempurna itu kalau tumpang gizi seimbang itu dia selain dari makanan juga ditinjau sama aktivitas fisik dan juga konsumsi untuk minum air putih, dokter. Tapi juga semua aspek yang terkait sama perilaku hidup bersih dan sehat ya, termasuk juga aktivitas fisiknya, kemudian apa bagaimana menjaga PHBS-nya, perilaku hidup bersih, cuci tangan segala macam ya, kemudian pemantauan berat badan secara teratur ya, di sini dasarnya nih. Kemudian ini kenapa piramid seperti ini bentuknya? Kenapa bentuknya tumpang? Jawab dokter. Dikarenakan Ya. diprioritaskan yang lebih penting dulu, dokter. Dengan kebutuhan juga kan semakin ke bawah itu semakin banyak. Ya, gitu ya. Jadi dasarnya adalah semakin ke atas itu pertama konsumsinya semakin sedikit ya dari konsumsinya, kemudian persentasenya juga semakin ke atas semakin kecil ya. Dan yang menjadi apa pertama itu sebagai yang paling dasar itu sebagai sumber energi pertamanya ya. Yang paling dasar itu makan pokok itu sebagai sumber energi utama, kemudian habisnya sebagai sumber energi juga protein dan lemak, kemudian yang paling atas itu kenapa merah, nah itu yang harus diperhatikan lebih khusus, jadi lebih aware ya, perlu diwaspadai, jadi jumlahnya harus dibatasi seperti gula, garam dan minyak. Kemudian dasarnya ini adalah daun yang dasar tumpengnya itu, nah itu yang mendasari. Jadi semua ini harus ditopang oleh ini perilaku hidup bersih dan sehat misalnya ya. Kemudian pemantauan berat badan teratur, kemudian olahraga yang teratur ya, juga masuk menjaga kebersihan lingkungan ya. Jadi semua ini tidak ada gunanya kalau lingkungan kita nggak bersih tentunya ya. Itu jadi kalau pengolahan makanannya nggak bersih segala macamnya, tempat makanannya itu dekat sama sampah misalnya, nah itu otomatis semua yang ada di atasnya tidak ada gunanya gitu. Kemudian juga semua bisa bermanfaat ini kalau kita olahraga teratur. Jadi apa yang sudah dikonsumsi itu bisa dimetabolisme dengan baik dengan olahraga yang teratur ya. Kalau terlalu banyak magernya ya tentu nggak bisa dimanfaatkan, nggak bisa dimetabolisme dengan baik. Justru hanya disimpan sebagai lemak itu maksudnya. Next. Ya, jadi gizi seimbang itu dikatakan sebagai gizi seimbang bila susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan, aktivitas fisik, perilaku hidup bersih, dan memantau berat badan secara teratur. Dalam rangka mempertahankan berat badan normal ya, untuk menjaga masalah gizi. Jadi kalau berdasarkan gizi seimbang, jadi secara garis besar, secara terperinci lebih bisa dijabarkan sebagai tingkat konsumsi ya gizi seimbang itu. Selain makanan yang kita asup itu ada. Jadi kalau terkait susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, ya, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman pangan. Dari sini kita bisa didetailkan lagi bahwa gizi yang kita konsumsi itu bisa
baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Jadi yang baik kualitasnya itu apabila makanan yang kita konsumsi itu mengandung semua zat gizi yang diperlukan tubuh di dalam hidangan itu. Sementara ini dengan sesuai kebutuhan tubuh ya, dan prinsip keanekaragaman pangan itu artinya adalah sesuai dengan kualitas hidangan ya. Kualitas hidangan, semua zat gizi yang diperlukan tubuh ada di dalam hidangan. Dan sesuai kebutuhan tubuh itu artinya kuantitas ya. Kuantitas hidangan juga baik. Jadi kuantum masing-masing zat gizi terhadap kebutuhan tubuh itu terpenuhi. Ya. Itu yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Ya. Jadi, nah berdasarkan kualitas dan juga kuantitas hidangan itu ada beberapa tingkat konsumsi ya. Ada konsumsi yang ada kuat, ada juga konsumsi yang berlebih, dan juga konsumsi yang defisien atau tidak adekuat. Konsumsi adekuat itu kalau kualitas dan kuantitas hidangannya sesuai atau mencukupi kebutuhan tubuh. Ya, ini bisa memberikan kesehatan gizi yang baik atau optimum. Ini, nah, kesehatan gizi yang baik atau optimum istilahnya adalah eunutrien ya, eunutrien atau eunutritious ya. Jadi yang dikonsumsi adalah sesuai dengan kebutuhan. Sementara kalau berlebih itu disebut konsumsi berlebih. Jadi kualitas hidangan dan kuantitas hidangan itu jumlahnya melebihi kebutuhan tubuh. Ini bisa menyebabkan keadaan gizi berlebih ya, atau over nutrition ya, over nutrition. Sementara kalau ada defisien ya, itu disebut konsumsi yang tidak adekuat atau konsumsi yang defisien ya. Ada 3 tingkat ya, konsumsi adekuat, konsumsi berlebih, dan konsumsi defisien. Itu beberapa tingkat konsumsi. Nah, konsumsi defisien ya tentu kalau kualitas maupun kuantitas hidangan yang dikonsumsi itu kurang ya, tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Ini disebut konsumsi yang undernutrition ya. Ini menyebabkan kekurangan gizi atau defisiensi zat gizi. Nah, keadaannya ya tentu kalau konsumsinya baik, menyebabkan keadaan nutrisional, atau kalau berlebih over nutrition ya, overweight atau bahkan obesitas. Kalau gizi defisien menyebabkan defisiensi zat gizi ya, tergantung bisa kalau makronutriennya secara umum atau yang kurang adalah zat-zat penghasil energinya ya disebut kurang energi dan kalori ya KIK. Tapi ada juga yang kekurangan zat gizi tertentu ya, seperti mungkin vitaminnya kurang atau mineralnya kurang, nah, itu tentu menyebabkan defisiensi zat-zat gizi tersebut, dan dampaknya juga memberikan menimbulkan penyakit tertentu. Ya. Next. Nah, ini jadi tumbang gizi seimbang itu mengacu pada 4 pilar gizi seimbang. Ya, 4 pilar gizi seimbang itu apa saja? Next. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan sesuai dengan kebutuhan, kemudian membiasakan perilaku hidup bersih, kemudian melakukan aktivitas fisik, dan keempat, memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan normal. Next. Nah, kalau tadi adalah gambaran dari tumpang gizi seimbang, ini adalah mengkonsumsi aneka ragam pangan, diilustrasikan sebagai isi piringku ya, isi piringku. Nah, isi piringku ini merupakan acuan pola konsumsi untuk
sekali hidangan. Kalau tadi apa tumpang gizi seimbang itu merupakan acuan pola di Indonesia untuk satu hari ya, untuk kebutuhan satu hari. Jadi di situ ada macam-macam, selain makanan juga ada aktivitas yang lain. Nah, kalau si piringku ini adalah acuan pola konsumsi untuk satu kali konsumsi, di mana untuk makanan pokoknya sekitar 2/3 ya, itu makanan pokok, kemudian lauk pauknya, ya. Jadi lebih banyak buah dan sayurnya. Jadi buah dan sayur itu setengah dari hidangan. Kemudian lauknya itu hanya 1/6 ini ya, dari piring itu. Ya, kemudian makanan pokoknya ya lebih sedikit dari 1/4 hidangan, 2/3 ya. Next. Nah, jadi ini tadi makan banyak sayuran dan buah-buahan. Ya. Sayuran sendiri ini ada macam-macam ya. Jadi berdasarkan apa kandungan zat gizinya, sayuran dan buah-buahan itu juga macam-macam ya. Ada yang banyak mengandung apa yang indeks glikemiknya tinggi ya, banyak mengandung kadar gula, ada juga yang rendah kadar gulanya. Jadi untuk pasien-pasien yang sudah menderita misalnya penyakit seperti diabetes ya, perlu diperhatikan kandungan apa kadar gula dari buah-buahan ya, contohnya kayak yang tinggi sekali kadar gulanya itu harus dikurangi. Sebentar ya. Sebentar ya. Terima telepon. Ya baik, saya lanjutkan tadi ya untuk jadi tadi sampai sayurannya. Jadi untuk konsumsi sayuran dan buah-buahan pun kita juga harus memperhatikan ya kandungan zat gizinya, kandungan kalorinya, kemudian nah, untuk sayuran sendiri itu juga ada beberapa macam-macam ya. Ada sayuran yang sama sekali dia tidak mengandung energi. Nah, jadi dalam konsumsinya kita bisa konsumsi sebanyak-banyaknya ya. Dan ini biasanya memberikan rasa kenyang karena lebih banyak seratnya. Ya. Sementara ada beberapa sayur juga yang dia juga menyumbang energi ya. Jadi dalam dia setidaknya sekitar 50 kilokalori ya. Itu
energi yang disumbang oleh sayuran, contohnya daun singkong, ya, kemudian daun pepaya, itu dia bisa memberikan sumbangan 50 kilokalori untuk energinya, kemudian juga mengandung sekitar protein, ya, mengandung protein sekitar 3 gram dan juga karbohidrat, ya. Nah, dia mengandung bisa memberikan energi karena mengandung karbohidrat yang banyak sekitar 10 gram, kemudian protein 3 gram. Nah, artinya dia bisa memberikan sumbangan 50 kilokalori, ya, per 100 gramnya. Sementara ada juga sayuran seperti apa itu, kangkung, timun, tomat. Nah, itu dia hanya sayur aja, serat aja, tapi tidak menyumbang energi, ya. Buah-buahan juga gitu, ya. Kalau kita lihat kadar gulanya, yang perlu diperhatikan itu yang tinggi kadar gulanya seperti semangka, ya. Jadi konsumsinya harus untuk orang yang diabetes, ya, harus dibatasi. Next, ya, untuk ini adalah contoh konsumsi lauk pauk, ya, yang mengandung protein, ya. Nah, dari protein ini ada di sini ada macam-macam, ya, ada ikan, ada ini telur, ini sebagai sumber protein hewani. Sementara ini ada beberapa biji-bijian, ada grain, kemudian ada gandum, tempe, dan ini ada sumber protein nabati, ya. Nah, untuk protein hewani sendiri itu ada berdasarkan kandungan lemaknya, ya, itu dibagi menjadi 3, ya. Ada yang lemak rendah, ya, ada yang lemak sedang, ada yang tinggi lemak, ya. Kalau yang lemak rendah itu seperti ikan mas, kemudian putih telurnya, ya, ayam, ya, putih telurnya aja, ya, tanpa kuningnya, kemudian udang. Nah, itu dia mengandung lemak yang rendah, ya. Jadi dan dia memberikan energi sekitar 50 kalori untuk 100 gramnya. Dia mengandung 7 gram protein, kemudian 2 gram lemak, dan 50 kalori. Sementara untuk yang lauk yang mengandung lemak sedang, itu dia menyumbang 75 kalori per 100 gramnya. Seperti daging kambing, daging sapi, ya, ya, termasuk lemak sedang. Karena dia mengandung protein dan juga 5 gram lemak, ya. Jadi lemaknya lebih banyak. Sementara lauk pauk atau sumber protein yang mengandung lemak tinggi itu dia menyumbang 150 kalori per 150 kilokalori, ya, per 100 gramnya, karena dia lemaknya lebih banyak kandungannya per 100 gram, sekitar 13 gram lemak, ya, per 100 gramnya. Itu contohnya kulit, ya, kulit ayam, terus kuning telur, ya, kuning telurnya, kemudian sosis, ya, itu lemak tinggi, ya. Jadi kalau sudah obes, sebaiknya dikurangi makanan-makanan seperti kulit ayam, ya, kuning telur. Kalau makan telur, ya, putihnya aja, jangan makan kuningnya, gitu, ya. Tuh. Nah, next. Nah, kemudian biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan, ya. Ini terutama untuk makanan pokoknya, ya. Jadi sebaiknya dalam sehari itu tidak melulu makan nasi aja, ya, tapi divariasi oleh sumber karbohidrat yang lain, ya. Bisa dari jagung, ya, atau dari singkong, atau dari roti, ya, atau kentang, ya. Jadi sebaiknya tidak melulu dari beras atau dari nasi untuk sumber karbohidratnya. Supaya apa? Ya, supaya jadi makanan-makanan itu tetap bisa kita konsumsi. Jadi nggak hanya beras saja, tidak hanya makanan yang tidak hanya sumber karbohidrat yang tinggi glycemic indexnya, tapi
ada sumber karbohidrat lain yang menghasilkan energi yang kurang lebih sama, tapi kadar gulanya atau glukosanya relatif lebih sedikit atau glycemic indexnya lebih sedikit seperti itu. Next. Ya, kemudian ini sudah tumpang gizi seimbang tadi ya. Yang paling atas itu ada yang pucuknya tumpeng yang warnanya merah itu ada batasi, gula, garam dan minyak ya. Kemudian dari makanan-makanan yang olahan ya, makanan olahan yang super proses ya. Jadi makanan-makanan olahan yang melalui banyak proses dalam pengolahannya ya. Seperti ya selain itu juga makanan yang tinggi glycemic indexnya ya. Seperti ini, seperti es krim apa ini ya. Kemudian lebih banyak jus ya, jadi lebih banyak fruktosanya daripada daripada glukosanya kalau dari sumber karbohidratnya ya. Kemudian yang makanan-makanan yang junk food ya, yang makanan-makanan cepat saji itu karena dalam pengolahannya lebih banyak menggunakan tinggi garam biasanya ya. Kemudian makanan-makanan yang olahan, makanan yang kalengan ya. Makan makanan yang kalengan biasanya selain ada bahan pengawetnya yang menjelat biasanya ya. Banyak natriumnya, tinggi garamnya gitu. Atau juga justru sangat manis ya, seperti dendeng ya, itu kan manis banget ya. Kemudian melalui banyak proses itu biasanya ya selain pengawet itu juga tinggi garam, jadi sebenarnya dikurangi ya. Kemudian makanan atau minuman yang bersoda ya, berkarbonasi juga harus dibatasin ya. Sekarang banyak kasusnya ya, sudah muda tapi sudah sudah dicuci darah ya. Setelah di anamnesa, saya di anamnesa ternyata ya memang konsumsinya banyak kurang minum air putih, lebih banyak minuman yang manis-manis. Padahal menurut kita itu bagus ya, maksudnya teh ya, teh mending kalau kita teh mending teh yang kita seduh sendiri langsung gitu ya, bukan yang sudah dalam kemasan ya. Bukan tidak boleh tapi dibatasin ya, jangan sampai sekali minum itu terus ya, karena dari yang nggak selalu ya. Kalau zaman dulu yang sering menyumbang itu beberapa minuman energi ya, minuman berenergi. Tapi belakangan ke sini setiap ada pasien itu saya anamnesa itu ternyata tidak selalu makanan yang tinggi energi minuman yang tinggi energi atau energi drink ya, nggak cuma kayak kan banyak tuh sekarang energi drink, nggak cuma energi drink itu tapi semua minuman ya yang manis itu setiap hari minum, nanti dia berangkat sekolah sehari 2 kali ya, 2 botol 3 botol ya. Masih SMA sudah dicuci darah gitu ya, kasihan sebetulnya. Jadi kalian harus dikurangi ya, lebih banyak minum air putih. Next. Ya, ini adalah contoh yang makanan yang tinggi kadar gulanya ya. Ada ini semangka saya bilang ya. Kemudian yang rendah itu apel ya. Ini saya bilang tadi kenapa makanan olahan cepat saji itu harus dikurangin ya. Karena dari sini kelihatan nih contohnya kentang aja ya, kentang yang masih direbus itu glycemic indexnya tidak terlalu tinggi ya kalau yang sweet potato ya cuma 54. Sementara yang sudah diolah menjadi french fries itu glycemic indexnya jadi tinggi, jadi 75 ya, 76 ya. Kemudian ya ini beberapa contohnya ya. Next.
Ya, next. Lanjut. Ya, jadi intinya adalah yang cukup ya, kemudian biasakan sarapan ya supaya kebutuhan karbohidratnya terpenuhi, ya, energinya terpenuhi. Kemudian biasakan juga ini membaca label kemasan pangan itu penting ya, supaya kita bisa tahu nih dan akhirnya kita tahu komposisinya apa, termasuk pengawetnya seperti berapa banyak, kemudian kita harus batasi ya. Kalau dirasa menurut kita sudah terlalu tinggi, menurut kita sudah terlalu banyak. Kemudian selain tentang makanan juga tumbang gizi seimbang itu apa? Next. Juga harus membiasakan perilaku hidup bersih ya. Ini contohnya dengan membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih mengalir sebelum makan ya, sebelum memberikan ASI ya, kemudian sebelum menyiapkan makanan dan minuman, kemudian setelah buang air besar, buang air kecil ya, kemudian juga menutup makanan ya yang disajikan ya. Jadi semua makanan yang di atas itu kalau perilaku hidup bersihnya tidak selalu kita jaga juga nggak ada gunanya gitu ya. Yang ketiga ini selalu menutup mulut dengan bila bersin ya. Kemudian selalu menggunakan alas kaki ya kalau dari cacingan ya. Next. Ya, lanjut. Ya, ini melakukan aktivitas fisik yang cukup. Ya, ini adalah contoh peningkatan latihan fisik pada orang mulai dari tahap pemula, kemudian tahap pengembangan, kemudian tahap pemeliharaan. Next, lanjut. Ya, nanti bisa dibaca ya. Ini adalah contohnya untuk bagaimana latihan aktivitas fisiknya. Lanjut. Ya, ini anjuran konsumsi zat gizi ya. Kebutuhan zat gizi individu yang telah ditentukan dapat diterjemahkan ke dalam memenuhi gizi seimbang sehari dengan langkah-langkah sebagai berikut ya. Jadi yang pertama adalah menentukan status gizinya dulu ya. Status gizinya normal atau tidak ya. Nanti baru ditentukan kebutuhan gizi dengan acuan AKG atau sesuai dengan kebutuhan dengan Harris Benedict ya. Itu untuk kalorinya ya. Kalau AKG itu adalah semua zat gizi, ada di situ ada kalori, ada karbohidrat, protein, makronutrien dan mikronutrien ya, vitamin dan mineralnya juga. Next. Nah, sebentar. Ya, ini adalah untuk menentukan status gizinya ya, ada kriteria berat badan ya, normal itu kalau berat badan apa sesuai dengan berat badan ideal ditambah toleransi 10% ya. Kalau kurus itu kalau kurang dari dikurangi 10% gemuk apabila BPI lebih besar dari BPI tambah 10%. So, berdasarkan IMT ya, kurus itu apabila IMT-nya kurang dari 18,5, normal kalau IMT-nya 18,5 sampai 22,9, berat badan lebih atau overweight kalau IMT-nya lebih dari sama dengan 43, kemudian dengan resiko, kalau IMT-nya 23 sampai 24,9, nah dikatakan obesitas 1, obesitas derajat 1 apabila IMT-nya 25 sampai 29,9. Obesitas 2 itu IMT-nya lebih dari sama dengan 30. Next. Oh iya, IMT di sini ada yang tahu IMT-nya berapa? Cara penghitungan IMT? Ya, IMT itu berat badan dibagi dan kuadrat ya dalam meter. Nah, ini untuk penghitungan berat badan idealnya ya bisa menggunakan beberapa
metode ya. Di sini adalah metode Broca yang dimana berat badan ideal itu tinggi badan dikurangi 100 dikali 1 kilogram dikalikan 90 ya. Ini berat badan ideal untuk puasa ya nih. Kemudian ada juga Broca modifikasi itu untuk laki-laki yang tinggi badannya kurang dari 160 cm atau usianya lebih dari 40 tahun dan wanita yang tinggi badannya kurang dari 50 cm atau usianya lebih dari 40 tahun. Jadi itu sama dengan berat badan ideal. Jadi berat badan idealnya itu sama dengan tinggi badan dikurangi 100 saja, tanpa dikalikan 90%. Kemudian berdasarkan Perkeni ya, BBI-nya itu ke wanita tinggi badan kuadrat dikalikan 21 ya, 21 itu IMT untuk IMT BBI ya, sesuai dengan Perkeni. Kalau BBI laki-laki itu tinggi badan kuadrat dikalikan 22,5, ini dalam meter ya. Ya lanjut. Nah, ini untuk kebutuhan energi itu dipengaruhi jenis kelamin, umur, aktivitas fisik atau pekerjaan, berat badan. Lanjut. Nah, ini untuk penghitungan kebutuhan energinya ada beberapa cara. Ada cara Harris Benedict seperti ini ya. Jadi untuk penghitungannya di mana total energi ekspenditur atau total kebutuhan energi itu dari basal energi ekspenditurnya dikalikan faktor aktivitas fisik dan faktor stres ya. Next. Ya, lanjut. Di mana faktor aktivitas fisiknya ini untuk orang yang bed rest total dikalikan 1,05 untuk mobilisasi di tempat tidur, jadi miring kanan miring kiri di tempat tidur itu dan 1,1. Kalau jalan di sekitar kamar itu 1,2. Kalau aktivitas ringan ya itu 1,3. Kalau aktivitas sedang itu 1,4. Aktivitas berat itu 1,5 untuk faktor aktivitas fisik. Next. Ya, ini untuk faktor stresnya ya. Jadi ini untuk pasien-pasien yang dengan penyakit ya. Jadi untuk orang sehat yang tanpa penyakit itu ya faktor stresnya dikalikan 1 ya. Cukup dikalikan 1 saja. Ya, kalau pasien orang yang tanpa faktor stres. Jadi tanpa penyakit tertentu, tanpa tidak sedang sakit ya, itu cukup dikalikan 1 aja. Sementara ini pasien dengan beberapa penyakit tertentu, nah ini untuk stresnya bisa dikalikan seperti ini ya. Lanjut. Nah, ini kemudian ada cara lain, ini cara sederhana penghitungan kebutuhan energi, di mana itu untuk apa? Basal energi ekspenditurnya atau kebutuhan energi basalnya itu sekitar 25 sampai 30 kilokalori per kilogram berat badan. Ya, ini hanya berlaku apabila IMT-nya normal ya atau sesuai dengan BBI. Nah, untuk yang overweight itu digunakan adjusted weight atau BBI ditambah 0,4 dikali berat badan aktual dikurangi BBI. Ya, ini kemudian jadi untuk laki-laki itu menggunakan 30 kilokalori per kilogram berat badan. Sementara kalau perempuan itu 25 kilokalori per kilogram berat badan itu untuk basal energi ekspenditurnya. Kemudian ditambah tingkat aktivitas fisik atau ditambah faktor stresnya ya, ditambah 10 atau 30% dari total energi. Kalau tadi bed rest total itu ditambah 5% dari total energinya, istirahat 10%, jadi sama seperti dikalikan 1,1 tadi ya, apa miring kanan miring kiri istirahat di tempat tidur ringan itu tambah 20% atau dikalikan 1,2 sudah hampir sama sih seperti yang tadi ya. Kalau tadi dikalikan 1, kalau ini tinggal ditambah persentase aja gitu. Kalau aktivitas sedang ditambah 30% atau sama seperti dikali 1,3, atau aktivitas berat itu ditambah 50% atau dikalikan 1,5
Untuk faktor stresnya ya ditambah seperti ini beberapa penyakitnya. Kalau tidak ada ya tidak usah ya. Tidak ada faktor stres ya tidak ditambah. Atau ya tambah 5% atau 0,0 apa tambah 0,5 ya tambah dikalikan 1 saja atau nggak usah ditambah ya kalau dikalikan. Seperti itu, lanjut. Nah, jadi ini untuk status gizinya. Untuk koreksi status gizi ya, jadi koreksi status gizinya jadi untuk yang normal ya tidak ditambah, tapi kalau ini jadi ditambah atau dikurangi 10-30% dari energi basal. Ya. Jadi kalau dikurangi bila status gizinya sekitar 120-130%, itu dikurangi 10%, kalau 130-140 dikurangi 20%, kalau lebih dari 140% dari BPI ya, itu dikurangi 30% untuk energi basalnya. Ya. Nah, atau dengan kata lain, ini untuk normal itu kan energi basalnya 20-30. Untuk kurus itu energi basalnya 40 kilokalori per kilogram, 40 kalori per kilogram berat badan. Untuk overweight itu kurang dari 20 kalori per kilogram berat badan atau obes ya. Untuk obes itu kurang dari 20 kilokalori per kilogram berat badan. Kemudian ada koreksi umur ya, jadi untuk menentukan kebutuhan kalori tadi ada kalikan aktivitas, kemudian ada faktor stres, kemudian ini ada koreksi status gizi, ya, kemudian ada koreksi umur ya. Umur ini dikurangi 5-20% dari energi basal sesuai dengan dekade umur. Jadi kalau umurnya 40-59 tahun dikurangi 5%, 60-69 tahun dikurangi 10%, dan lebih dari 7 tahun dikurangi 20%. Next. Ya, lanjut. Ya, ini untuk penghitungannya ya. Jadi setelah energi basalnya berapa, kemudian ada koreksi aktivitas, koreksi stres, kemudian koreksi status gizi, kemudian koreksi umur. Jadi ya, seperti ini ya. Lanjut. Nah, ini ada rumus konversi kebutuhan energi dengan acuan AKG. Jadi di Indonesia ini kan ada AKG ya, ada angka kebutuhan gizi. Nah, ini contohnya di sini adalah kebutuhan energinya berapa. Itu kebutuhan energi seseorang berapa, itu berat badan aktual berapa, ya berat badan orang itu saat ini berapa, kemudian dibagi berat badan acuan di AKG, kemudian kali kecukupan energi acuan. Ya. Dan jika status gizinya kurang, ditambahkan kebutuhan 10%, atau gizi lebih tinggal dikurangi kebutuhannya ya, sekitar sampai 10-15%. Seperti itu. Lalu diberi toleransi 10% ya, batas atas batas bawahnya. Lanjut. Dan untuk kebutuhan karbohidratnya ya sekitar 50% dari 65% dari total asupan kebutuhan kalori ya, di mana dia karbohidrat memberi 4 kilokalori per gram. Ya. Kemudian untuk karbohidrat total ya, pembatasan karbohidrat total itu tidak boleh kurang dari 30 gram per hari ya. Karena bagaimanapun juga manusia tetap kita tetap sebagai sumber energi untuk sel saraf dan sel otak ya. Meskipun ada proses gluconeogenesis
ya. Apa itu gluconeogenesis? Ya pasti sudah diajari ya. Gluconeogenesis jadi proses mengambil zat gizi makronutrien yang lain, lemak atau protein dan menjadi karbo, menjadi ya. Tapi prosesnya itu sama ya. Sementara kalau karbohidrat apa karbohidrat sebagai sumber energi glukosa itu lebih cepat digunakan, lebih cepat diserap dan lebih cepat digunakan, lebih cepat di metabolisme oleh tubuh dalam menghasilkan energi ya. Sementara kalau proses dari lemak dan protein itu relatif lebih lama karena kan mengubah dulu ya dari karbohidrat ke lemak, dari asam amino kemudian atau dari cadangan lemak ya, dari trigliserid diubah menjadi glukosa. Itu lewat proses gluconeogenesis itu prosesnya lebih lama. Jadi makanan harus mengandung karbohidrat ya. Nah, terutama juga yang mengandung serat tinggi, tujuannya untuk eh, memberikan massa di dalam saluran cerna, jadi mempermudah proses peristaltik. Selain itu juga menghambat penyerapan dari lemak yang berlebih ya di dalam usus halus ya, di dalam dalam intestin. Nanti dibawa serat akhirnya dibawa ke kolon. Nah, nanti di kolon nanti prosesnya sendiri ya, difermentasi seperti yang apa uh, ini tutorial kasus pertama itu ya, mana ya yang substance fatty acid juga difermentasi menjadi uh, energi itu. Kemudian gula dalam bumbu masih diperbolehkan, itu glukosa itu kurang dari 95% total energi ya. Lanjut, jadi kebutuhan protein, ya kebutuhan protein dia sekitar 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan ya, atau rata-ratanya berat badan ideal. Pasien dengan atau seseorang dengan faktor stres itu ditingkatkan kebutuhan proteinnya sekitar 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Dimana protein memberikan kalori sebesar 4 kilokalori per gram. Untuk penghitungannya ya, jadi dikurangi dulu berapa perhitungan bisa menggunakan ini kebutuhan protein dengan berat badan aktual bagi berat badan acuan AKG dikalikan kecukupan protein berdasarkan acuan AKG ya. Atau bisa juga di persentase ya, persentase dari misalnya dihitung dari Frederick Benedict total kebutuhan kalori berapa, kemudian proteinnya itu sekitar 1 gram per kilogram berat badan. Nah, itu nanti dikurangi ya. Lanjut. Kalau berdasarkan persentase kebutuhan protein itu sekitar 20 sampai 25% ya dari total kebutuhan energi. Ya. Lanjut untuk lemak, ini kebutuhannya tubuh 20 sampai 25% total kebutuhan energi ya. Sebaiknya yang rendah ya untuk 20, atau bahkan kalau obes ya cukup 15 saja ya, 15% dari total kebutuhan energi. Lemak memberikan, karena kalau lemak ini memberikan kalori sebesar 9 kilokalori per gramnya ya. Kemudian untuk penghitungannya ya, kebutuhan kalori dari lemak itu harus dihitung lebih dulu ya, merupakan faktor pengurangan kebutuhan kalori dari protein dan karbohidrat. Artinya jadi dihitung total kebutuhan energinya dulu berapa, kemudian kita hitung kebutuhan lemaknya terlebih dahulu, baru setelah itu kita hitung kebutuhan protein dan karbohidratnya. Kenapa seperti itu? Ya supaya kita lebih aware dengan kebutuhan lemak kita ya. Jadi harus tidak boleh terlalu banyak. Jadi di sini kebutuhan kalori dari lemak dihitung atau dihitung terlebih dahulu ya, sebelum menentukan kebutuhan kalori dari protein dan karbohidrat. Selain kebutuhan dari makronutrien tadi, kita karena
tubuh kita komposisi terbesar yang adalah cairan, jadi kebutuhan cairan juga harus kita perhatikan, di mana sekitar 30 ml per ini ya, 30 mili dikalikan berat badan aktual atau 1 mililiter per kilokalori kebutuhan energinya. Ya, jadi kebutuhan kalorinya berapa? Eh, itu, eh, misalnya kebutuhan kalorinya 2000 ya, 2000 kilokalori, maka kebutuhan cairan kita juga 2000 seperti itu. 2000 mililiter atau 2 liter. Lanjut. Nah, ini kesimpulannya. Ya, jadi untuk karbohidrat itu sekitar 50-65%, protein itu 20% ya, 20%. Ini bisa ditingkatkan ya tergantung faktor stresnya 20-25%. Untuk lemak itu kurang dari sebaiknya 20% ya, kurang dari 25%. Kemudian untuk lemak jenuh itu kurang dari 7% total kalori. Nah, kita juga harus konsumsi tinggi serat sekitar 15 gram per 1000 kalorinya. Lanjut. Ini yang adalah angka kebutuhan energinya yang tadi saya sampaikan, ya bisa dibaca di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013. Ya, ya. Angka kebutuhan gizi ini sendiri sebetulnya mengacu dari dietary reference intake ya. Jadi di mana di dalam dietary reference intake itu ada beberapa ukuran ya yang dibahas, yang diperhatikan. Ada beberapa ukuran yang diperhatikan. Dietary reference intake itu DRI itu ada 4 nilai ya. Jadi di situ ada estimated average requirement, ada juga recommended dietary allowance, ada juga adequate intake, dan juga ada tolerable upper intake ya. Kalau tolerable upper intake itu batas maksimal ya dari kebutuhan gizi yang bisa dikonsumsi. Sementara kalau recommended dietary allowance itu batasan bawah atau kandungan zat gizi minimal yang bisa kita yang harus kita penuhi. Jadi recommended recommended dietary intake itu merupakan batas minimal ya, batasan minimal dari zat gizi yang harus kita penuhi. Sementara kalau upper tolerable limit itu tolerable upper limit itu batas atas ya. Nah, angka kecukupan gizi ini itu mengacu pada RDA tapi untuk orang Indonesia ya. RDA untuk orang Indonesia. Di mana di situ tercantum di dalam PMK nomor 75 tahun 2013. Ya, sementara tadi saya sampaikan kalau RDA dan UL itu untuk individu ya, RDA itu untuk individu. Sementara ada juga rata-rata kecukupan gizi untuk populasi ya. Kalau di luar negeri itu ada namanya istilahnya EAR ya. EAR ya. EAR itu estimated average requirement ya. Nah, itu untuk menilai kecukupan gizi populasi. Tapi untuk individu, untuk perseorangan yang adalah recommended dietary allowance. Ya. Karena FDA itu merupakan taksiran rata-rata gitu, rata-rata zat gizi per hari yang dibutuhkan untuk menjaga metabolisme, untuk memelihara kesehatan masing-masing individu ya. Jadi rata-rata zat gizi per hari yang dibutuhkan untuk memelihara kesehatan dan juga mengurangi risiko terjadinya penyakit kronis tertentu ya.
berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin. Di sini kan di angka G ini kan juga dibedakan berdasarkan umur dan jenis kelamin ya. Untuk laki-laki berapa, untuk wanita berapa, seperti itu. Bahkan di angka G ini juga untuk ibu hamil dibedakan ya. Lanjut. Ya ini untuk kakinya. Nah, ada juga selain RDA itu ada istilahnya adequate intake ya atau AI ya, adequate intake. Nah, itu kalau adequate intake itu dibuat berdasarkan penelitian ya, berdasarkan penelitian di mana biasanya kalau adequate intake itu membuat jumlah rata-rata zat gizi yang lebih spesifik ya, lebih zat gizi tertentu yang dibutuhkan oleh uh, individu. Ya. Mohon maaf, Misalnya, Pak. ya. Izin mengingatkan pada jam 7.30 kami ada jadwal JSL, dokter. Mohon maaf Oh ya. ya, oh ya, ya. Ya baik, kalau gitu ya. Jadi itu ya, tadi untuk dietary reference intake itu ada 4 yang perlu diperhatikan, ada RDA, ada uh, adequate intake, ada tolerable upper level intake, ya, kemudian ada EAR, ya. Nanti kalian sendiri, ya, definisinya apa, batasannya seperti apa. Lanjut. Ya, ini lanjut. Ya, itu. Baik. Mungkin sementara bisa kita akhiri dulu untuk kuliah saya. Ya.